Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Bimbo adalah nama grup musik bersaudara yang legendaris. Mereka lahir dari pasangan Raden Dayat Hardjakusuma, seorang wartawan, dan Uken Kenran Atmadinata. Bimbo bersaudara terdiri dari 7 kakak beradik, yaitu M.S. Samsudin Hardjakusuma atau Kang Sam, Darmawan Kusuma Wardana Hardjakusuma atau Kang Acil, Siti Rukoni Hardjakusuma atau Teh Koni, Jaka Purnama Hardjakusuma atau Kang Jaka, Satyani Nurhayati Hardjakusuma atau Teh Yani, Agustina Hardjakusuma atau Teh Nina, dan Parlina Hardjakusuma atau Iin Parlina. Cinta kita adakah suara cemara? Sejak kecil, mereka memang menyukai musik dan bernyanyi. Dan 6 diantaranya kemudian dikenal di belantika dunia musik Indonesia sebagai penyanyi dan musisi. Darah seni yang mereka miliki diturunkan dari kakek mereka, R. Karmus Atmadinata, yang berasal dari garis ibu. Itu perjalanan Bimbo sampai remaja itu persis terjadi revolusi musik di dunia ya, bukan di Indonesia saja. Lahirnya musik pop di dunia. Jadi sebelum lahir musik pop di dunia, musik waktu itu musik klasik. Nah begitu lahirnya musik pop di dunia, terkenal barangkali untuk generasi saya tahun 50-an, Bill Haley and His Comet itu yang bikin heboh itu dulu. Kemudian lahir yang lebih muda lagi dengan generasi Elvis Presley, lebih muda lagi The Beatles. Jadi terjadi revolusi di dalam, terutama dalam dunia rekaman. Dan dulu rekaman itu orkes besar dan tidak bikin piringan hitam juga terbatas. Begitu pindah ke musik pop, meledak. Omset itu sampai jutaan ya, jutaan kopi gitu ya, dari setiap musik itu. Nah kemudian Indonesia pun terkena limbahnya. Kami generasi muda Indonesia tahun 60, waktu itu saya masih SMP, sudah mulai kecipratan. Kami menjadi mengidolakan musik-musik mereka. Jadi kami nyanyi di sekolah, di panggung-panggung lagu-lagu barat. Waktu itu belum lagu Indonesia ya. Dan itu juga menjadi ilham buat kami bahwa kami yang pertama kali masuk ke dunia rekaman dalam lagu Indonesia, bukan lagu barat. Dan Kus Plus sama-sama lagu ini. Sayang, kasih sayang, sayang, kau seorang. Jadi istilahnya juga band itu waktu kami SMP main musik, yang listrik itu cuma 1 gitar, yang lain alat musik itu belum listrik ya. Baru ya era begitu kami jadi mahasiswa itu udah listrik semua. Dan ini perkembangan ini kita tetap mengikuti di barat ya. Jadi pada waktu itu memang orientasinya masih klasik gitu ya. Kita mengikuti di radio. Ada istilah bintang radio. Seriosa, keroncong, hiburan. Nah, saya dengan Kang Sam ini sangat bangga kalau bisa nyanyi Seriosa. Di Jakarta pernah diadakan perlombaan band. Itu diadakannya di
gedung lapangan Ikada. Yang menang adalah band dari Bandung yang bernama The Alulas. Tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Akhirnya saya bisa ketemu sama Samsudin di rumahnya. Saya ngomong sama Sam, terus terang aja nih, saya nggak ada band, rasanya kurang serak. Saya pengen main band lagi, bisa nggak diterima di band Alulas? Ronang bilang, ya bisa aja, tapi mesti dites dulu. Dari situ saya dites segala macam, vokal, pengetahuan apa itu mat, segala macam. Akhirnya diterima. Nah, tapi waktu itu nama Alulas sudah diganti menjadi Aneka Nada. Jadi saya masuknya ke grup yang Aneka Nada tadi. Aku tak sengalah, primo mundur timbang loro ati. Ya wong kowe wis rapi, ora bakal bali. Ketika Yanti bersaudara berjaya, band Aneka Nada justru bubar pada tahun 1965. Perbedaan visi di antara mereka membuat band ini tidak bisa dipertahankan. Syam dan Acil sempat vakum untuk beberapa saat. Sementara itu, Yesi Wenas, Guntur Soekarno, Dodo, dan Mehmet Slamet membentuk sebuah band baru bernama Kuartet Bintang. Band ini sempat dikenal luas dengan lagu-lagu seperti Putri Malu, Si Gareng, Taman Rindu, dan beberapa lagu lainnya yang cukup populer di kalangan masyarakat saat itu. Pada tahun 1966, tiga bersaudara di kota Bandung sepakat membentuk grup musik. Muhammad Samsudin Dajat Harjakusuma atau Sam, Darmawan Dajat Harjakusuma atau Acil, dan Jaka Purnama Dajat Harjakusuma atau Jaka. Dalam proses pembentukan band ini, Sam banyak mendapatkan saran dari tetangga mereka dan seorang pendeta, John Fr. Patirane. John membuka cakrawala mereka dalam teknik bernyanyi dan bermusik, terutama dalam hal harmoni. Mereka mengakui bahwa John Fr. Patirane adalah guru yang sangat berjasa dalam karir musik mereka. Nama Bimbo diberikan Hamid Gruno, sutradara TVRI pada masa itu. Pada tahun 1967, saat mereka diajak tampil dalam sebuah acara musik di TVRI, band ini belum memiliki nama. Hamid Gruno menyarankan untuk menggunakan nama Bimbo, yang artinya baguslah. Nah, yang lucunya, waktu kita ketemu Hamid Gruno, kalian nyanyi deh di TV. Siap, biasa, berani, siap dulu. Langsung datang ke TV dites. Oke, namanya apa? Dia balik dia yang lain. Belum punya. Bayangkan band nongol di TV tapi namanya belum ada. Tunggu bentar. Kurang lebih seperempat jam keliling. Udah ada namanya, nanti aja deh. Langsung syuting. Ternyata memang dia tuh memang tentara dulunya tuh. Tentara sebagai... Jadi perintah laksanakan begitu selesai nyanyi, udah namanya ada
bimbo artinya bagus lah gitu. Nah gitu. Jadi udah terima aja bagus karena kita kan nggak ngerti. Nah jadi mau pulang itu kebetulan Singapura hampir semua waktu era itu pemusik Indonesia banyak di Singapura. Jadi kontrak habis, ditawari rekaman sama promotor kita namanya Pak Lee Aiking. Dia tuh dari Philips, Polydor Singapura. Rekaman dulu, bingung kan, nggak mikir bakal rekaman, mikirnya mau pulang. Jadi bisa rekaman dan itu jadi modal muncul di Indonesia. Diawali dengan lagu itu ciptaan rekan kita, Iwan Abdurrahman. Kala ku pandang langit biru, ku harap senyum. Kala ku hirup angin lalu, ku harap berjuang. Mungkin waktu itu si Bimbo sudah bikin trio Bimbo, ya, dan mereka ya sebelumnya Yanti Bersaudara rekaman Singapura. Sesudah pulang dari Singapura si Bimbo yang ke Singapura. Nah pulang dari Singapura mungkin dia ngelihat, aduh kasihan banget nih adek gue lontang-lantung gitu ya. Terus dah kamu ikut deh gabung gitu. Di awal-awalnya lagu-lagu Latin gitu. Nah, terus karena ada nyelip, ada suara perempuan di situ. Dan itu yang mungkin membuat halayak pendengar, wih ini kok beda. Ada laki-laki kok ada tiba-tiba nyelip suara perempuan. Akhirnya gabung. Nah itu berketerusan biarpun sudah menikah, lanjut terus sampai sekarang. Berlanjut terus Bimbo dan Iin. Melatih dari Jayagiri. Dalam perjalanan inspiratifnya, Bimbo didukung sejumlah seniman seperti Iwan Abdurrahman yang banyak menulis lagu, dari Melati dari Jayagiri hingga Flamboyan. Bimbo juga menjalin banyak kolaborasi dengan sastrawan seperti Wingkarjo dan Taufik Ismail. Bimbo awalnya diperkenalkan oleh sastrawan Ramadan KH kepada penyair Taufik Ismail. Prosesnya mengalir begitu saja, dan Taufik Ismail bersedia puisinya dilakukan oleh Bimbo. Seperti dalam lagu Rindu Rasul. Hingga Sajadah Panjang. Mencari rezeki, mencari ilmu. Mereka memberikan warna tersendiri pada khazanah musik pop Indonesia lewat lagu-lagu berlirik puitis dan bernuansa religius. Di kiri dan di kanan, bayi-bayi diperjualbelikan. Pada tahun 2007, Bimbo merilis sebuah album baru yang menampilkan karya terbaru Taufik Ismail, termasuk lagu-lagu bertema kritik sosial seperti Jual Beli dan Hitam Putih. Dijual murah-murahan, BUMN dijual murah-murahan. Alangkah sukar membedakan benang putih dan hitam di dalam hutan jam 1 malam. Bagaimana Taufik Ismail merespon lagu-lagu Bimbo yang diambil dari puisi-puisinya? Ramadan KH, Sekretaris Pelaksana Dewan Kesenian Jakarta dan motor dari acara pertemuan itu mengajukan sebuah gagasan. Bagaimana kalau diminta sebuah grup musik populer, yaitu grup musik Bimbo, mengubah lagu dan sajak-sajak para penyair. Ide itu disetujui. Dipilihlah sajak Wingkarjo, Ayib Rosidi, Taufik Ismail, dan Ramadan KH.
Itulah awal perkenalan saya dengan Bimbo. Tante Sun, oh Tante Sun, tante yang manis. Tiap pagi giat berolahraga, pergi dan main golf hingga datangnya siang, terus ke salon untuk mandi susu. Itu lagu Tante Sun, ya. Kang Acil, Kang Jaka semua di Jakarta. Udah jadi, belum tahu lagu apa. Saya masih di Bandung. Ini udah jadi musiknya, liriknya belum ada. Saya datang ke Jakarta, coba denger lagunya kayak apa. Kurang lebih 10 menit, Tante Sun judulnya. Jadi saya baca, karena fooding saya, sarapan saya, bapak saya wartawan. Itu surat kabar tuh tiap hari banyak di rumah. Jadi selalu baca, lahirlah lagu Tante Sun. Nah itu begitu jadi lagu Tante Sun direkam, ternyata para wartawan dan kritisi menginikan Tante Sun itu kepada tokoh ibu negara yang suka, sekarang ibu-ibu penjabat di Indonesia waktu itu suka bisnis. Nah jadi seolah-olah kesana nembaknya, padahal saya pure aja. Tante Sun tuh istri penjabat yang suka bisnis gitu. Merasa kesusahan, senyum kiri dan kanan, memikat tua muda. Oh Tante Sun, oh Tante teladan. Datanglah, datanglah, siapa yang ingin berperang. Memasuki era 1980-an, Bimbo mulai mengeksplorasi tema-tema kritik sosial dalam lagu-lagu mereka, seperti Antara Kabul dan Beirut, atau Surat untuk Reagan dan Brezhnev. Himne perang berlagu kencang. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Namun, di sisi lain, ciri khas mereka sebagai kelompok musik religius tetap melekat erat. Dari sini lahir lagu-lagu religius mereka yang mudah diterima pasar. Dimulai dengan lagu Tuhan, karya Sam Bimbo. Lagu-lagu tersebut menjadi legenda dan sering dinyanyikan dalam momen-momen Hari Raya Islam, baik oleh Bimbo sendiri maupun penyanyi lain di televisi, radio, dan media lainnya. Bahkan, lagu-lagu mereka telah banyak dirilis ulang berbagai penyanyi di era 1990-an hingga 2000-an, seperti oleh Tompi, grup musik Gigi, Vidi Aldiano, dan yang lainnya. Saya tes dalam album pop Bimbo, kami sisipkan lagu Tuhan. Begitu masuk dalam album itu, lagu Tuhan muncul, itu luar biasa. Reaksi masyarakat kepada kita positif sekali, dan ini menjadikan awal dari lahirnya lagu pop religi di Indonesia. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku, ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku. Karena biasanya dari lagu sih ya, jadi bisa dari lagu itu bisa menyentuh sekali kepada para pendengarnya gitu. Semoga aja kita masih selesai, kita besok lusa kita nggak ada, tapi lagu tetap berdiri. Itu aja.
Yang saya harapkan itu justru ada program pembinaan band musik. Pemerintah harus turun tangan. Nggak bisa kalau hanya cuman dilepas ke seniman-senimannya aja, itu nggak mungkin. Dan itu harus diprogram dari sejak dini. Ciptakan lagu sebanyak-banyaknya, tapi yang enak di kuping. Buat musisi, bikinlah musik yang indah, musik yang bagus. Karena bagaimanapun orang selalu mencintai sesuatu yang bagus. Saya berharap insya Allah Tuhan memberikan kita kreativitas sehingga sebelum kita meninggal tuh banyak hal yang sudah kita buat positif buat masyarakat khususnya beragama Islam. Senja itu flamboyan berguguran. Hampir 6 dekade Bimbo berkarya dan lagu-lagunya begitu akrab di telinga kita. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, tak heran jika Bimbo diterima di berbagai kalangan. Ratusan lagu telah mereka ciptakan dengan nada-nada yang melintasi berbagai generasi. Lagu berjudul Tuhan misalnya, niscaya akan abadi sepanjang zaman, menyentuh kalbu siapapun yang beriman. Musik memang bahasa universal yang mampu melampaui keterbatasan kata-kata, mampu meruntuhkan perbedaan asal-muasal. Melalui musik, Bimbo mengajak kita untuk berteduh. Dalam lirik-liriknya, mereka menyuarakan keluh dan peluh. Sudah saatnya kita menjadikan Bimbo sebagai cahaya inspirasi musik untuk Indonesia. Selamat Hari Musik. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih